Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Tidak lupa aku ingin mengucapkan selamat bagi setiap orang yang baru kali ini berkunjung di Think of Soul Channel. Jangan skip dulu, mungkin kita cocok dalam obrolan di Think of Soul Channel. Oke? Aku ingin menyapa dulu untuk teman-teman, saudara-saudaraku, keluargaku, handetaulanku, sahabat-sahabatku di seantero dunia dan juga di Indonesia yang berbahasa Jawa. Oke? Kiranya ini boleh jadi berkat buat semua yang bisa berbahasa Jawa. Sugeng pepanggihan malih kalian kula wonten ing giaran utawi tayangan paseksi gesang lan sabdo dalem Gusti Yesus. Kados pundi kabaripun panjenengan sedaya? Kepriben donga panyuwunan kula mugi-mugi panjenengan sedanten sami tansah pinaring kabagyan katentraman tuwing karahayon. Amin. Monggo sami midhangetaken tayangan punika ing Think of Soul Channel dumugi paripurna nggih kanthi pangajap saged handadosna berkah dumateng panjenengan ingsun sedaya. Amin. Sedaya. Amin. Soul Seeker, kula niki kemutan kalian tembang kados ngeten. Para kanca padha kelingan dumateng ing Gusti Yesus, monggo miturut lan midhangetaken sabda saking Gusti Yesus. Amin. Haleluya. Ya, kalau mau cangkriman atau mau tembang ya perlu panggung tersendiri. Tapi kali ini hanya ucapan greeting saja. Oke Soul Seeker, kita ikuti tayangan ini. Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, pernahkah kamu mengalami sebuah pengalaman yang apes, yang naas, yang tidak beruntung dalam hidupmu? Sebenarnya aku kurang setuju kalau perkataan apes ya. Kalau apes tuh kayak entek-entekan, habis-habisan gitu. Tetapi dalam kitab Mazmur mengatakan hari sial, dan dalam kitab Pengkhotbah mengatakan hari kemalangan. Memang tidak dipungkiri ketika kita mengalami masalah-masalah yang berat, yang apes dan naas, pikiran kita menjadi kawruh, ruwet, semrawut dan bundet. Bundet. Tetapi Alkitab menjelaskan begitu bertolak belakang tentang hari sial, tentang hari kemalangan. Dikatakan pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya.
Itu Pengkhotbah 7 ayat 14. Memang di dalam kita melihat masa depan, di dalam kita menuju masa depan, akan ada hari malang. Akan ada hari malang. Tetapi Tuhan mengatakan hari malang dijadikan oleh Tuhan seperti juga hari yang mujur. Dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Ini specially bagi orang percaya. Bagi orang yang mempercayai Yesus, hari malang menjadi hari yang mujur juga. Dia dijadikan bahwa hari malang itu dijadikan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau membalikkan keadaan, karena Tuhan mau menunjukkan kekuatan kuasanya kepada orang itu, kepada orang percaya. Pernyataan dari firman Tuhan, jika hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, sudut pandang kamu menerimanya adalah di dalam kedaulatan Tuhan hidupmu itu. Amin. Jadi hari malang juga dijadikan seperti hari mujur. Itu semua di dalam kedaulatan Tuhan, khususnya dalam hidupmu. Jadi hati kita harus kita siapkan untuk menerima bahwa hidup ini diatur oleh Tuhan. Amin. Hidup ini diatur oleh Tuhan. Waktu ini diatur oleh Tuhan. Segala sesuatu itu diatur oleh Tuhan. Kesehatan, keuangan, semua diatur oleh Tuhan. Ayub berbicara seolah-olah seperti berseberangan dengan hatinya. Tetapi Ayub mengucapkannya. Dia mendeklarasikan di depan istri. Dalam Ayub 2 ayat 10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, Ayub di dalam masalah yang berat dalam satu hari, kehancuran kekayaannya habis, anaknya habis, mati semua yang 10 itu. Dan ketika istrinya mendorong untuk Ayub mengutuki Tuhan, Ayub mengatakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Saudara, Ayub mengendalikan sikap hati dengan menjaga kekudusan hatinya supaya ia tidak berdosa terhadap bibirnya. Ia menjaga parameter rohaninya untuk tetap berbicara yang baik di hadapan Tuhan. Hal ini bukan sesuatu yang gampang, yang mudah, yang asal berucap. Hal ini, perkataan Ayub itu menyelamatkan hatinya di hadapan Allah. Saudara, kita harus seperti itu. Kita harus seperti itu. Bagaimana kita menyelamatkan hati kita ketika kita di dalam keadaan ruwet, bundek, mampet, dan sebagainya. Yang harus dipikirkan, yang harus dilakukan, jangan bicara dulu. Senter hatimu, tetap menjaga kekudusan di hadapan Allah. Tetap berucap yang benar, tetap punya sikap yang benar terhadap Allah. Bukan manusia, tetapi pada Allah yang pertama. Dan kamu harus belajar memaksakan diri untuk menerima pernyataan Allah, baik atau buruknya. Sikap ini dikatakan sebagai sikap kebijakan spiritual untuk menerima hal yang buruk, yang malang itu dengan hati yang terbuka. Ini namanya teologi moderat. Segala sesuatu diukur dengan kebijakan spiritual. Tentu dasarnya firman Tuhan. Jawaban Ayub menunjukkan dirinya menerima kehendak Tuhan, baik atau buruk. Dan ia tetap menjaga hatinya penuh sukacita di hadapan Allah. Karena orang yang menerima bukan lalu ngerokro, bukan lalu lemes, bukan lalu bingung, bukan lalu
Drememeng dewe, bukan lalu ngunci kamar, nangis terus. Tidak. Ayub justru memiliki suatu kesukaan yang besar itu dari hatinya, di dalam hatinya, di dalam jiwanya, ketika ia menghadapi kemalangan, hari yang malang itu. Soul Seeker di dalam kitab Filipi 4 ayat 4 mengatakan demikian, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa. Habitual action, senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacita itu rejoice, beda dengan gembira. Happiness beda. Rejoice of the Lord, rejoice yang daripada Tuhan. Mengapa perkataan sukacita ini? Mengapa perkataan sukacita ini harus diulangi kembali sekali lagi? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kata sekali lagi, bersukacitalah. I will say it again, rejoice. Paulus menekankan hal ini. Ucapan diulangi lagi karena Paulus mau menekankan hal ini kepada jemaat untuk lebih serius menghadapi masalah hidup. Bukan leda-lede, bukan easy going, bukan menganggap ringan, bukan main-main, tetapi serius. Maka Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Mengapa dikatakan dua kali? Karena rejoice adalah menyadari perasaan terhadap Tuhan secara utuh dan lengkap. Mengerti? Jadi ketika bersukacita itu memahami perasaan terhadap Tuhan secara utuh, secara lengkap. Bukan menurut pikiranmu sendiri, bukan menurut omongan orang, tetapi secara utuh. Segala sesuatu yang bersatu demi kebaikan akan datang dan membuat kamu tenang, merasakan kedamaian dalam hati dan pikiran. Realizing it, the feeling of God's wholeness, of everything coming together for good will come and calm you. Membuat tenang. Ada perasaan utuh. Imannya tuh utuh, tidak goyah terhadap Tuhan. Tidak lalu berpikir, kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Kenapa imanku seperti ini? Kenapa Tuhan melakukan ini? Ini salah. Imannya tetap utuh. Kalau Yesus cinta, pasti dia terus cinta. Kalau Yesus mengasihi, pasti Yesus terus mengasihi. Ada sebuah ketenangan dan kedamaian dalam hati dan pikiranmu justru pada saat kita mengalami yang buruk, apes, sial, naas. Ketenangan itu akan disandingkan dengan keberadaanmu yang buruk, yang naas. Karena ketika orang mengalami sesuatu yang buruk, pasti gegap gempita, pasti nublak, nublok, nubras, nubrus. Dan Soul Seeker tahu, sekarang gejolak pergumulan ini menjadi center of spiritual warfare. Artinya, fokus kita pada pergumulan ini, pada peperangan rohani ini, pada peperangan batin ini, bukan pada kesulitan hidup, kebingungannya yang dipikirkan, tetapi memikirkan bagaimana menempatkan kepercayaanmu terhadap Allah dan tetap tidak tergoyahkan, menempatkan center of your heart untuk menjadi tetap rejoice terhadap firman Tuhan. Orang yang tidak rejoice ketika diberitakan firman Tuhan, dia tidak percaya, dia mengabaikan saja. Tetapi orang yang siap rejoice, dia akan menjadikan masalah center of your heart-nya
bukan pada masalah itu, tetapi pada sukacitanya yang Allah berikan. Habakuk 3 ayat 17-18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini kan agak, kalau orang tidak mengerti, kayak orang senteng ya. Kayak orang senteng. Masa keadaan seperti ini malah bersorak-sorak? Karena dia menempatkan center of your heart-nya bukan pada kambing yang terhalau dari kurungan, bukan anggur yang tidak berbuah, bukan tidak menghasilkan makanan apapun, tetapi yang dia pikirkan adalah Allah tetap menyelamatkan aku, Allah tetap menyelamatkan aku, Allah tetap menyelamatkan aku. Amin. Kalimat namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kata namun merupakan sebuah keputusan, kehendak diri untuk menjalankan apa yang dia alami. Hal ini merupakan indikasi individu menggunakan kemauannya. Amin. Gunakan kemauannya. Lakukan. Iman bukan iman yang duduk dengar saja, tetapi iman yang bergerak, yang melakukan. Sosiker, mengapa kita harus bersukacita senantiasa? Terdengarnya irrealistik, terlalu idealis, tidak membumi, tidak down to earth. Bersukacita dalam Tuhan berarti kita mengakui Allah lebih besar dari masalah kita. Sosiker, kita dapati manusia juga bersukacita, juga bisa berdukacita. Pengkhotbah 3 ayat 4 mengatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ini menjelaskan apa adanya hidup manusia. Bagian-bagian tulisan deskriptif penggambaran tersebut tidak boleh kita artikan sebagai preskriptif ajaran yang harus dijalankan. Filipi 4 ayat 4 relevansi dengan Matius 5 ayat 4. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kata duka cita di sini sudah masuk di dalam duka cita rohani. Duka cita duniawi masuk dalam pribadi manusia rohani menjadi duka cita rohani. Artinya dia mengetahui, artinya dia mengakui bahwa duka cita rohani ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Sementara yang dimaksud Paulus dalam surat ini adalah sukacita yang dikontraskan dengan kesedihan yang berasal dari dunia ini. Duka cita rohani yang dari Tuhan justru mendatangkan penghiburan menurut Matius 5 ayat 4. Akan mendapat penghiburan, mendatangkan penghiburan. Tapi kalau duka cita karena dosa, ya tidak akan mendapat penghiburan. Seperti dikejar dosa, kamu malang melintang, kamu sembunyi kemana-mana. Karena apa? Kamu dikejar dosa, karena kamu melakukan dosa dan kamu tidak bertobat dan kamu tidak minta ampun. Tetapi duka cita rohani ini akan mendatangkan penghiburan. Namun kesedihan yang ditimbulkan oleh dunia dan segala keinginan dari dunia membawa ke dalam kemiskinan hidup, yaitu ketidaksanggupan untuk mengasihi Tuhan, untuk berpikir positif terhadap Tuhan, dan tetap mengasihi sesama manusia. Saudara, penderitaan ada sesuatu yang akrab di dalam hidup kita, dan itu lumrah-lumrah saja, dan itu biasa-biasa saja. Amin. Penderitaan yang bersifat pribadi dan dunia luar
atau pengaruh dari luar, itu biasa. Kita harus tahu bahwa itu bisa terjadi dalam diri kita. Kenyataan hidup yang harus kamu jalani. Jangan melarikan diri ketika engkau menghadapi hari kemalangan, hari naas, hari yang buruk. Saudara, Paulus tulis dalam keadaan menderita juga. Namun ia punya respon yang benar. Responnya bukan penderitaan itu dan bukan orang yang membuat ia menderita. Responnya dikembalikan kepada Tuhan dan menerima apa yang Tuhan mau. Inilah keunikan orang-orang Kristen. Amin. Our God is sovereign God. Amin, amin. Haleluya. Soul Seeker Jonathan Edwards mengatakan Allah bukan pemurung dan Allah bukan kecewa. Tetapi Allah bisa kecewa ketika engkau melakukan dosa dan tidak mempercayainya. Alkitab mengajarkan kehendak umum dalam dua perspektif. Tanpa mengerti kedua perspektif ini, sulit bagi kita untuk bisa rejoice, untuk bisa sukacita. Untuk sederhananya, Allah melihat suatu kejadian, katakanlah penderitaan misalnya, dengan dua sudut pandang. Ketika Petrus menyangkal Yesus, Allah berduka karena melihat Petrus jatuh di dalam kehendak. Ini ada pada kehendak umum Allah. Namun dalam perspektif yang lain, yaitu perspektif global, keseluruhan rencana Allah, kehendak kedaulatan Allah, Tuhan melihat semua rancangannya adalah baik adanya. Petrus justru lebih mengasihi Allah setelah kejatuhannya tersebut. Paham? Jadi sudut perspektif ada dua. Ketika Petrus jatuh dan kehendak Tuhan ketika Petrus telah jatuh, justru ia lebih sungguh-sungguh lebih mengasihi Allah karena ia pernah jatuh. Mengutip John Piper, berdasarkan perspektif lensa yang sempit, kehendak umum Allah, kejatuhan itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Namun berdasarkan perspektif lensa yang lebar, kehendak kedaulatan Allah, semua yang terjadi dalam hidupmu, bahkan dalam dunia ini, pada akhirnya akan menggenapi rencana Allah yang tidak mungkin gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini aneh toh? Dia dalam keadaan buruk, dia mengalami dalam kesedihan, kehancuran, duka cita, kemalangannya. Dia tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu, bahwa Allah tetap punya rencana dalam hidupnya yang tidak pernah gagal. Walaupun dia lihat kelihatannya gagal, tetapi dia tetap lihat Allah yang tidak pernah gagal terhadap dirinya. Haleluya, amin. Aku tangkap ini Tuhan. Aku mau Tuhan ini, aku tangkap Tuhan. Aku tahu dalam segala penderitaan apapun yang aku alami Tuhan, aku percaya Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan tidak sanggup melakukan segala sesuatu. Allah sanggup melakukan. Amin. Aku harap kamu juga mengalami ini. Oke, yang pertama kita dapat belajar untuk bersukacita senantiasa dengan tidak melihat kepingan-kepingan hidup yang seringkali lebih merupakan nada sumbang dalam hidup ini, melainkan dengan percaya akan tenunan rencana Allah yang berdaulat, yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Allah sedang merendah hidupmu, sedang ditenun hidupmu untuk sesuatu yang indah. Yang kedua, kita bisa mengerti apa itu sukacita yang sejati. Sukacita yang tertinggi dengan memikirkan apakah kesengsaraan yang tertinggi dalam hidup manusia. Kita perlu memikirkan itu. Konsep sukacita atau kebahagiaan seseorang akan sangat bergantung dengan apa yang dia anggap paling sengsara dalam hidup ini. The deepest misery in our life. Jadi dia akan bisa sukacitanya besar karena dia melihat sesuatu konsep duka cita, kesengsaraan yang paling tinggi. Dan di situ Tuhan pasti tolong.
Makanya rejoice-nya besar sekali. Yang ketiga, kita dapat senantiasa bersukacita dengan melatih diri mengucap syukur. Filipi 4 ayat 6. Kita bukan hanya bersyukur ketika doa kita dikabulkan, melainkan dengan mengucap syukur, kita menyatakan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa. Kita sudah bersyukur saat kita berdoa. Mengapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha Adil. Dia tahu segala kebutuhan kita sebelum kita memohonkannya. Dia rindu untuk memberikan yang terbaik bagi kita, dan Dia mengetahui saat yang terbaik untuk memberikannya. Karena itu aku sudah dapat bersyukur sekalipun aku belum mengetahui jawaban doa yang akan diberikan Tuhan. Ucapan syukur bukan kalau sudah dapat, belum dapat pun sudah mengucap syukur walaupun belum mengetahui apa jawaban doanya. Orang yang terus-menerus mengucap syukur, hidupnya pasti penuh sukacita. Sementara orang yang selalu mengasihani diri sendiri, selalu mengharapkan orang lain mengerti, memperhatikan diri sendiri, tidak mempedulikan orang lain, selalu mengatakan saya ini paling kasihan, saya ini paling menderita, saya ini paling sengsara, pokoknya yang paling deh. Saya berjumpa dengan satu ibu, ya memang ibu ini sakit, tetapi saya dalam kumpulan ibu-ibu itu juga banyak yang sakit. Tetapi ibu satu ini selalu menampilkan dirinya lemah, sakit terus. Aduh, aku lihat itu tuh capek. Aku doakan, terima kasih Pak Daud. Aduh, aku kasih dorongan engkau supaya semangat. Puji Tuhan. Aduh. Dan itu bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kok tidak ada sukacita ya? Ya saya percaya dia tidak mengasihi orang lain. Orang yang mengasihi diri sendiri, dia tidak bisa mengasihi orang lain. Maka katakan orang yang memperhatikan dirinya sendiri, orang seperti ini kehilangan kekuatan untuk melayani Tuhan. Halo. Orang yang mengasihi diri sendiri, kalau kamu mengasihi diri sendiri, kamu kehilangan kekuatan, semangat untuk melayani Tuhan. Dalam peristiwa mujizat, Tuhan memberi makan 5.000 orang. Yesus Kristus mengucapkan syukur, mengucapkan berkat sebelum ia memecah-mecahkan roti yang 5 roti dan 2 ikan itu. Dia mengucap syukur, hatinya bahagia mendapat 5 roti 2 ikan. Sementara yang menganga, yang minta makan, yang itu 5.000 orang, itu laki-laki, belum anaknya, belum istrinya, pada kelaparan. Tapi Yesus mengucap syukur walaupun 5 roti dan 2 ikan. Sebelum ia memecah-mecahkan, ia mengucap syukur. Sukacita. Sukacita. Ini sulit. Aku waktu melihat ini sulit. Tuhan, tolong pikiranku, tolong jiwaku, tolong hatiku, tolong rohku Tuhan. Supaya ketika aku menerima yang sedikit untuk memberikan yang banyak, aku harus sukacita. Aku harus bersyukur. Dan terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah memberikan contoh. Sudah memberikan contoh di dalam Alkitab. Soul Seeker. Biarlah dunia mengenal bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang sejati, yang berada dalam sukacita yang penuh, yang sanggup untuk membagikan sukacita tersebut kepada mereka yang percaya dalam namanya. Kiranya ini memberkatimu, kiranya ini membukakan wacanamu, kiranya ini menjadikan konsep yang baru, bagaimana memanage hati yang penuh dengan kesukaran pergumulan pada hari yang malang, hari yang naas, hari yang sial, dengan membangkitkan rejoice, sukacita
dalam hatinya. Karena dia percaya Yesus tetap menolong. Haleluya. Amin. Kiranya ini jadi berkat. Saya rindu mendoakan semua orang, kamu-kamu yang ada di channel ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mendoakan Tuhan setiap orang yang hari ini mengalami hal yang paling buruk dalam hidupnya. Mengalami duka cita yang paling dalam. Mengalami tangisan yang tidak bisa terbendung. Tuhan, aku percaya firman ini datang pada dirinya Tuhan. Bahwa tetaplah engkau bersyukur. Tetaplah engkau sukacita. Karena Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan baiknya kepada dirimu. Tuhan, limpahkan berkat-Mu. Berikan suatu keyakinan yang kokoh, ketahanan iman yang luar biasa. Karena kami tetap melihat bagaimana Allah pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat ini mengalir di setiap orang yang menonton YouTube channel ini, dari dalam Think of Soul channel, dan hamba-Mu mendoakan supaya mereka mengalami berkat sukacita itu, mengalami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Soul Seeker, aku tidak komen lagi. Aku sudah cukup. Sekarang aku hanya kembalikan pada peperangan rohani batinmu itu, untuk menggeser segala sesuatu yang kau anggap sukar, kau anggap naas, kau anggap sial, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Karena dalam sukacita itu ada satu keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan memberkati. I love you all. God bless. Tetap semangat. Tetap beritakan Injil. Tetap kasihani orang-orang. Tetap sayangi orang-orang yang menderita. Karena di situ Tuhan akan memberkati supaya orang menjadi selamat. God bless. Have a new shalom. Aleichem. Amin. Sampai jumpa. Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven.